Apa itu zakat? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri oleh setiap muslimin, baik tua muda ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini wajib ditunaikan bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Kadar zakat fitrah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. 2. Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang. Syarat harta yang wajib dizakati. 1. Milik penuh. 2. Bertambah atau berkembang. 3. Cukup nisab. 4. Harta lebih dari kebutuhan pokok. 5. Bebas dari hutang. 6. Sudah berlaku 1 tahun haul. Kadar zakat mal sebesar 25%. Zakat mal ini ada kadar zakat yang dikeluarkan. Zakat mal dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, dan zakat temuan dan hasil tambang. Zakat mal terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Zakat emas atau perak. Persyaratan utama zakat pada emas atau perak, yaitu mencapai nisab zakatnya 2,5%. Nisab emas adalah 20 dinar 20 mitkal, 85 gram, atau 95 gram emas, 24 karat, 97 gram emas, 21 karat, 113 gram emas, 18 karat. Sedangkan nisab perak adalah 596 gram, haulnya mencapai saat ketika sudah mencapai 1 tahun. 2. Zakat hewan ternak. Persyaratan hewan ternak. Zakat hewan ternak ini, pembayaran zakatnya sesuai dengan hewan apa yang diternakan. Misalnya, seperti kambing atau domba, persyaratannya, yang dimana nisabnya 40 ekor, setiap tambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor kambing umur 2 tahun, sedangkan haulnya telah melewati 1 tahun. Sedangkan hewan ternak seperti sapi atau kerbau nisabnya 30 ekor, di atas 70 ekor, setiap bertambah 30 ekor zakatnya, 1 ekor umur 1 tahun, setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun, sedangkan haulnya sama seperti hewan ternak kambing atau domba, yaitu telah melewati waktu 1 tahun. 3. Zakat hasil dari tambang yang dikeluarkan setelah memenuhi nisab dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan semua jenis barang tambang baik yang buku seperti emas, perak, tembaga, batu bara, maupun yang cair seperti minyak bumi dan gas wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5% apabila telah mencapai nisab. Emas 85 gram dan perak 595 gram, emas dan perak haulnya tidak disyaratkan genap 1 tahun. 4. Zakat pendapatan barang dan jasa. Dengan nisab setara 85 gram atau perak 595 gram dengan kadar 2,5% dari pendapatan dengan haul 1 tahun. 5. Zakat perniagaan. Nisab perniagaan ini dapat dilihat dari emas murni dan perak. Emas murni nisabnya tahunan senilai 77,5 gram atau seharga Rp46.500, sedangkan bulanan 6,5 gram atau Rp3,850. B. Peran senilai 543,35 gram perak dan haulnya dibayar setiap tahun bulan. 6. Zakat uang dan surat berharga dengan nisab 85 gram emas. Kadar perhitungan 2,5% dari nilai saham plus dividen dalam hal tahunan. 7. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dapat dilihat dari hasil pertanian seperti apa yang akan dizakatkan. Jika beras, maka nisabnya 815 kg haulnya setiap panen. B. Jika padi atau gabah nisabnya 1.323 kg dan haulnya setiap panen. C. Sedangkan biji-bijian nisabnya senilai nisab beras dan haulnya setiap panen. D. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomi nisabnya senilai nisab emas dan dikeluarkan seti.
8. Zakat perindustrian, zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Dengan nisab net income senilai 85 gram emas, dengan kadar 10% atau 5% dengan hal tahunan. 9. Zakat rikas barang temuan. Rikas adalah harta terpendam dari zaman purbakala atau biasa disebut harta karun yang tidak ada pemiliknya. Harta yang apabila ditemukan oleh seseorang, mau itu orang muslim ataupun non-muslim, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20% dikalikan jumlah harta karun. Terhitung sejak harta tersebut ditemukan, sifat barang peninggalan kuno yang wajib dikenai zakat adalah semua yang mempunyai nilai ekonomi seperti emas, perak, timah, tembaga, dan sebagainya. Mustahik zakat. Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat, merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting, mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Fakir tidak memiliki harta atau orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. B. Miskin. Orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harimu. C. Amil, sering dikenal dengan basnas, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpan zakat, membagi zakat kepada orang yang berhak, dan mengerjakan pembukuannya. D. Mualaf. Dalam penerima zakat, mualaf termasuk salah satu penerima zakat, tetapi yang dimaksud dengan mualaf adalah orang yang baru masuk Islam atau golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Dalam penerima zakat, mualaf ini dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu mualaf muslim, yaitu orang yang sudah masuk Islam, tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat. B. Orang-orang yang masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. C. Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir. D. Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. F. Rikab, memerdekakan budak. Budak dinamakan rakabah atau rikab karena dikuasai saja sepenuhnya oleh tuannya. G. Fisabilillah, orang yang mendalam menuntut ilmu atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah. H. Ibnu Sabil, orang-orang yang hartanya habis dalam sebuah perjalanan mencari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman bagi penolak zakat dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar. Dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka 1. Ditusuk besi panah di neraka, hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Dililitkan ular beracun, hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Diseruduk ternaknya, hadis riwayat Al-Bukhari. Thanks for watching.